Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Banyak dari kita seringkali berpikir kalau misalnya kita ini nggak akan bisa jadi pemenang, nggak akan bisa punya sesuatu yang hebat dalam hidup kita. Banyak dari kita seringkali juga akhirnya takut untuk melangkah ke depan dan takut untuk menjadi seorang yang menjadi pemenang. Bahkan di Alkitab sudah jelas dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tapi hari ini aku mau share kepada setiap kita untuk menjadi seorang pemenang itu harusnya seperti apa sih? Apa yang harus kita lalui, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita hadapi untuk menjadi seorang pemenang. Dan hari ini kita bisa belajar dari sebuah pohon kurma. Hari itu saya tiba-tiba lagi baca satu buku dan di buku ini ditulis tentang pohon kurma. Pohon kurma ini ketika dia ditanam dari sebuah biji, dia ditanam, ditimbun sama banyak batu di atasnya. Jadi begitu dia mau bangkit ke atas, kalau dia belum cukup kuat, dia akan menumbuhkan dirinya ke bawah, bukan ke atas. Begitu juga dalam kehidupan, ketika dia mau mencoba lagi, dia pikir udah cukup kuat, dia akan berusaha lagi nerobos ke atas. Tapi kalau memang dia nggak bisa nerobos itu semua, dia akan terus ke bawah, dia akan terus ke bawah, dia akan terus ke bawah. Ngapain sih pohon kurma ini ke bawah? Dia akan menumbuhkan akarnya, dia akan memperlebar akarnya, dia akan memperkuat akarnya sampai akhirnya dia dapat sumber mineral atau sumber air. Dia begitu, dia udah cukup makan banyak, dia sudah ketemu sama sumber itu, dia langsung naik ke atas. Sehingga batu-batu yang di atasnya ini terbuka, pelan-pelan terbuka, sehingga tunasnya mulai keluar, sehingga dia menjadi pohon yang sangat besar, dia menjadi pohon yang sangat ajaib. Makanya kalau kita sampai hari ini bisa menikmati kurmanya manis, ada airnya, dan itu bisa mengenyangkan kita loh. Itu karena ada sebuah pencarian sampai ke dalam. Begitu dia muncul, dia terobos, dia menjadi seorang pemenang, dia menjadi seorang yang ajaib. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita. Seringkali kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang manusia, kita seringkali diizinkan sama Tuhan untuk ditaruh batu-batuan di atas hidup kita. Sehingga ketika kita ditanamkan sebuah benih, saudara dan saya ditanamkan sebuah benih firman, benih iman, benih apapun itu dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sengaja taruh banyak beban di atas hidup kita. Tuhan sengaja taruh banyak masalah dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita ngapain? Supaya kita makin memperkuat akar kita, supaya kita makin memperkuat pencarian kita akan Tuhan. Pencarian kita akan sumber air, sumber mineral itu sendiri. Makanya saya mau bilang kepada setiap kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Dan hal ini sama-sama kita bisa lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Itu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Yesuslah kita mendapat kekuatan sehingga kita bisa menerobos ke atas, kita bisa menerobos setiap masalah, kita bisa menerobos setiap kemustahilan dalam setiap kehidupan kita. Dan dari situlah kita akan muncul sebagai pemenang, sebagai seorang yang ajaib, sebagai seorang yang akan dipakai Tuhan sebegitu rupa. Dan orang lain bisa merasakan buah buat setiap kita. Buah manis, buah kehidupan dalam setiap hidup kita. Makanya mari jadi pemenang dengan cara apa? Cari kekuatan di dalam Tuhan. Cari dari sumbernya, cari semua yang ilahi dalam setiap kita melalui Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus.